Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Okmayanti dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada tahun ajaran ini, SDIT Al-Madani sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah metode terbaru dalam proses pengajaran yang menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan pribadi masing-masing murid. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi yaitu agar setiap murid dapat mencapai potensi maksimalnya dengan mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi didasarkan pada kesadaran bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar murid yang beragam. Mendesain metode ajar yang paling efektif bagi murid, mengatasi kesenjangan belajar, memberi dukungan yang tepat kepada setiap murid, dan dapat mencegah rasa frustasi dan kegagalan dalam pengalaman belajar murid. Nah, contoh pembelajaran berdiferensiasi yaitu menggunakan video, gambar, ilustrasi, kegiatan berkelompok, dan permainan interaktif. Kita juga mengklasifikasikan murid berdasarkan jenis gaya belajar dan minat murid. Nah, praktek baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model Problem Based Learning atau PBL penting sekali diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, karena PBL dapat mendorong murid untuk terlibat aktif dalam proses belajar melalui pengalaman nyata. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model Problem Based Learning atau BSL penting sekali diterapkan dalam pembelajaran di sekolah saya, karena PBL dapat mendorong murid untuk terlihat aktif dalam proses belajar melalui pengalaman nyata yang dapat meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam. Nah, model ini memungkinkan murid untuk bekerja dalam kelompok sehingga mereka dapat belajar dari perspektif yang berbeda, serta mengembangkan keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasi. Berikut tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas 5 pada mata pelajaran IPAS. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui bahaya dari suara keras atau polusi suara. Saya sudah melakukan diagnostik awal kebutuhan belajar murid. Dari 27 orang murid saya, 10 orang berkebutuhan kinestetik, 10 orang berkebutuhan visual, dan 7 orang berkebutuhan auditori. Pada kegiatan awal, guru mempersiapkan murid secara fisik maupun psikis untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru memberikan dorongan kepada murid di kelas agar bersemangat pada saat mengikuti pembelajaran melalui apersepsi yang dapat membangkitkan semangat belajar murid. Murid diberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum pembelajaran dilaksanakan. Murid bersama dengan guru mendiskusikan tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru membimbing murid dalam mencari informasi. Guru dapat mengarahkan murid untuk mencari informasi melalui buku. Murid melakukan wawancara dengan guru dan staf yang ada di sekolah bagi yang berkebutuhan kinestetik. Bagi yang berkebutuhan visual, melihat video yang diterangkan guru. Bagi murid yang berkebutuhan auditori, mendengarkan informasi yang ditayangkan guru melalui video. Nah, masing-masing kelompok di akhir pembelajaran mempresentasikan langsung di depan kelas tentang informasi yang didapatkannya melalui wawancara, video, dan bacaan mengenai polusi suara. Pada kegiatan penutup, murid menulis refleksi pada sticky note. Murid mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Guru menutup pelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada murid lain untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran.
Setelah pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, dampak dari praktik baik ini dapat diidentifikasikan melalui observasi terhadap berbagai aspek dalam pembelajaran. Murid terlihat lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Murid memiliki rasa penasaran dan ingin tahu terhadap praktek pembelajaran. Nah, oleh karena itu, metode pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Murid yang visual, kinestetik, atau auditori mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Murid yang biasanya pasif mulai lebih sering berbicara dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan presentasi. Pembelajaran berdiferensiasi memberi ruang bagi murid untuk belajar sesuai dengan kesepakatan dan minat mereka sendiri. Nah, tingkat keberhasilan praktik baik ini juga terletak pada kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, seperti melihat video-video pembelajaran dan belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Praktik baik yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran berdiferensiasi mendapatkan umpan balik positif dari berbagai pihak. Kepala sekolah mengapresiasi inovasi dan dedikasi guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta menekankan pentingnya pendekatan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan murid. Rekan sejawat juga memberikan dukungan dengan berbagai pengalaman dan strategi yang telah mereka terapkan, serta menunjukkan keinginan untuk menerapkan metode serupa di kelas. Mereka mengharapkan agar praktek baik ini dapat terus berlanjut. Sementara itu, murid-murid merasakan dampak positif dari pembelajaran ini, dengan banyak menyatakan bahwa mereka merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam belajar, serta menikmati pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Umpan balik dari semua pihak ini menunjukkan bahwa praktik baik ini tidak hanya berhasil dalam meningkatkan hasil belajar, tetapi juga dapat membangun komunitas belajar yang solid dan harmonis. Jangan pernah lelah untuk melakukan yang terbaik untuk murid kita. Mari kita mulai dari diri kita dahulu dan jangan menunggu orang lain. Lakukan perubahan itu dengan sepenuh hati agar hasilnya bisa berdampak pada murid yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.